dari pihak aplikasi bisa menelpon ke kantor atau ke tempat kerja, bisa terjadi. Ya, kalau jawaban dari saya, intinya tergantung kalian. Kalian mencantumkan nomor perusahaan kalian atau nomor kantor kalian, itu aja. Kalau kalian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel saya Markas Pinjol, teman-teman ya. Oke teman-teman, seperti biasa teman-teman ya, kami di sini tidak bosan-bosannya selalu berbagi info tentang seputar gagal bayar pinjaman online teman-teman ya. Karena banyak di luar sana teman-teman yang saat ini gagal, yang ketakutan dan panik seperti itu. Jadi saya terus bikin video ya agar kalian tidak panik jika sudah melihat video-video dari saya, karena saya memberi semangat ya, atau cara-cara agar data kalian tidak disebar ataupun DC datang ke rumah seperti itu. Jadi di kesempatan kali ini saya akan berbagi tentang gagal bayar di aplikasi Monas teman-teman ya, atau modal nasional ya. Jadi setiap saya bikin video teman-teman ya, saya selalu ada aplikasinya ya, karena kami tidak tidak berbicara saja, kami ada bukti aplikasi yang masih belum dibayar seperti itu. Namun di sini teman-teman harus pahami ya, kami di sini tidak mengajarkan kalian untuk gagal bayar, tidak. Di sini kami hanya berbagi saja ya, seperti apa sih kalau kita gagal bayar di aplikasi Monas, seperti itu teman-teman ya. Oke, buat teman-teman yang baru menemukan channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya ya, agar kalian tidak ketinggalan info terbaru dari channel kami. Karena channel kami selalu berbagi tentang seputar gagal bayar pinjaman online, baik itu ilegal maupun legal teman-teman ya. Oke, tanpa basa-basi teman-teman ya, langsung saja di sini saya akan buka aplikasi modal nasional ya teman-teman, atau Monas ya. Oke, di sini saya akan buka aplikasi Monas atau modal nasional teman-teman ya. Oke, kita tunggu teman-teman ya, kita konfirmasi. Jadi buat teman-teman saya ingatkan lagi ya, untuk aplikasi modal nasional ini atau Monas ini adalah aplikasi yang legal teman-teman ya. Jadi ini aplikasi yang resmi sudah ya, OJK seperti itu. Soalnya banyak teman-teman yang masih belum paham ya, ini ilegal apa legal ya. Ini sudah legal teman-teman, seperti itu. Oke, langsung saja di sini ketagihan teman-teman ya. Oke, pinjaman jangka pendek ya. Jadi pinjaman 2.640.000 sekian-sekian ya. Keterlambatan 16 hari teman-teman. Jadi ini sudah terlambat 16 hari. Jadi pertanyaannya seperti ini dari teman-teman. Biasanya kalau sudah telat ya, Bang, apakah ada DC di lapangan? Bang, apakah ada sebar data? Nah, di sini saya akan menjawab ya sesuai pengalaman teman-teman ya. Jadi untuk pengalaman saya dan juga penonton saya yang sering sharing sama saya teman-teman ya. Jadi teman subscriber itu banyak yang sharing ya, dari luar Jawa pun ada, bahkan dari Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat banyak ya. Dari luar Jawa juga banyak. Jadi di sini saya berbagi info ya, seperti apa sih resiko gagal bayar di aplikasi Monas ya. Misalkan kalian telat 1 hari, 2 hari, bahkan 1 minggu, 2 minggu ya. Nah, yang pertama-tama teman-teman pastinya akan dicat atau di WA ya dari pihak aplikasi. Misalkan kalian masih belum bisa bayar, pastinya di WA, ditagih, itu sudah biasa teman-teman ya. Buat kalian tidak usah panik ya, karena kalian memang punya pinjaman yang masih belum dibayar. Makanya dari pihak aplikasi memang WA atau menelpon itu sudah biasa, terutama kondar ya. Kondar biasanya teman-teman banyak yang bertanya, Bang, kira-kira berapa hari kondar dihubungi? Untuk kondar ya, untuk kondar itu tidak ada waktu ya. Biasanya meskipun kita masih jatuh tempo ya, mau jatuh tempo biasanya kondar sudah dihubungi ya. Jadi beda-beda ya. Ada yang baru telat 1 hari baru dihubungi. Jadi untuk kondar itu dipastikan dihubungi ya. Itu untuk kondar.
Dan kemudian untuk sebar data, Bang, apakah modal nasional sebar data? Ya, kalau dari saya ada sih beberapa teman subscriber ataupun penonton saya yang disebar datanya oleh pihak Monas ini ya. Ya, karena saya ini bicara bukan hanya bicara sesuai teman-teman juga yang sharing, Bang, gimana Bang data saya disebarkan seperti itu. Kenapa alasan teman-teman yang disebar itu bukan 1, 2, 3, sebenarnya banyak sih yang disebar, yang tidak disebar juga banyak, jadi istilahnya imbang lah ya. Nah, biar teman-teman tidak jadi korban penyebaran data ya, saya informasikan seperti ini teman-teman ya. Nah, misalkan teman-teman sudah telat bayar, pastinya kan dapat apa ya, WA sih atau tagihan ya, atau telepon dari pihak aplikasi tersebut ya, bahwasanya Anda masih belum melunasi lah hutang di aplikasi tersebut, pastinya seperti itu. Nah, misalkan teman-teman sudah dapat chat seperti itu, kalian respon, kalian balas ya dengan apa, jawaban bagus lah ya, masih belum ada dana untuk saat ini Pak. Kalau sudah ada dana saya bayar seperti itu, karena sekarang masih belum gajian atau masih cari dana talangan, itulah seperti itu. Jadi etikat baik kalian ke aplikasi tersebut masih kelihatan ya, bukan seperti ini teman-teman. Misalkan kalian sudah dapat chat atau sudah telat ya, kemudian ada WA masuk tagihan, kalian blokir, ada telepon kalian blokir. Nah, misalkan seperti itu dari pihak aplikasi, biasanya itu menyebabkan penyebaran data. Karena kalian sudah tidak ada tanggung jawab ya, karena kalian sudah kelihatan kalau etikat baik kalian sudah mau galbay atau tidak mau bayar seperti itu. Makanya teman-teman saya, subscriber saya yang disebar data, saya tanyakan nomornya sebenarnya yang didaftarkan ke aplikasi itu masih aktif, tapi misalkan ada chat itu biasanya diblokir, kemudian nggak pernah respon, itu bisa terjadi akan ada penyebaran. Karena contoh teman-teman yang disebar itu seperti itu, nggak pernah respon. Bahkan ada juga yang disebar itu nomor yang didaftarkan itu dibuang karena ketakutan sering diteror oleh pihak aplikasi. Memang resikonya kalau kita gagal di aplikasi pinjaman online apapun sebenarnya sih, kita pastinya akan diteror. Memang resikonya seperti itu teman-teman, tapi itu hanya sebuah teror ya, bukan beneran. Istilahnya ya cara-cara penagihannya memang gitu loh. Kalau Anda tidak bayar jam 2, pastinya tim lapangan besok mau datang atau ke kantor ataupun ke tempat kerja, itu sudah biasa. Atau data Anda di sini lengkap ya, atau biasanya ada juga yang seperti ini teman-teman, nomor rekening Anda di sini saya blokir ya. Itu banyak yang seperti itu, karena cara-cara penagihan dari pinjaman online memang seperti itu ya, kebanyakan seperti itu. Makanya buat teman-teman yang tidak ingin disebar, cukup kalian respon. Memang sih Bang, gimana Bang kalau kita respon terus kan percuma Bang, dari pihak aplikasi memang apa ya, tidak mau tahu sih. Iya memang sih, tapi agar data kalian tidak disebar. Ada juga yang kalau apa ya, yang komen di kolom komentar, percuma Bang kalau kita respon ya, nggak ada uang dari pihak aplikasi, nggak butuh respon, butuhnya uang. Iya memang, di sini saya hanya berbagi ya, berbagi pengalaman seperti ini loh. Kalau kita gagal agar data kita tidak disebar, seperti itu kalau dari kami teman-teman ya. Misalkan kalian tidak mau respon ya silahkan, itu hak kalian sendiri ya, karena di sini saya hanya berbagi buat kalian, karena banyak teman-teman yang panik takutnya data disebar. Nah seperti itu, kalian contoh seperti ini teman-teman. Misalkan kalian punya dana atau punya uang ya, kemudian teman kalian meminjam, kalian kasih. Nah waktu mengembalikan teman kalian apa ya, ditanya nggak ada jawab, nggak ada apa, nah otomatis kalian kan pastinya marah. Nah seperti itu, pinjol sama aja. Misalkan kalian ditagih nggak pernah respon atau memblokir, itu marah teman-teman. Nah, bisa-bisa akan menghubungi di luar kondar, ataupun di luar kondar akan dihubungi beberapa kontak, itu bisa terjadi seperti itu. Makanya sebagian teman-teman yang disebar datanya ke beberapa kontak itu seperti itu. Tapi nyatanya ada teman-teman yang cuma dapat teror tapi datanya tidak disebar ya,
karena selalu merespon. Sebenarnya kalau kita respon itu banyak sih kegunaannya teman-teman. Yang pertama, misalkan kalian gagal ya di aplikasi Monas ini, misalkan kalian sering merespon, nah misalkan kalian masih menunggu gajian lah ya 2 minggu atau 3 minggu, nah dari pihak aplikasi itu biasanya menawarkan bunga itu dihapus teman-teman. Misalkan pinjaman kalian 1 juta atau 2 juta ya, kemudian kalian sudah telat 15 hari ataupun 1 bulan, nah misalkan kalian sering merespon, itu akan mendapatkan potongan. Jadi bunga yang berjalan setiap hari itu akan ditutup atau dihapus. Kalian akan disuruh bayar pokoknya saja, seperti itu teman-teman. Jadi buat teman-teman yang biasanya menanyakan untuk bunga, bang bunganya gimana, tetap berjalan tak setiap hari? Itu tetap berjalan sesuai pinjaman kalian, sesuai nominal besarnya pinjaman kalian. Tapi misalkan kalian ada itikat baik, selalu merespon, nah misalkan kalian telat 1 minggu, 2 minggu, itu akan ada apa ya, penghapusan bunga. Jadi kalian akan disuruh bayar pokoknya saja, seperti itu. Coba kalian kalau nggak percaya. Jadi untuk bunga, misalkan kalian masih belum ada dana, kalian biarin, memang berjalan itu. Untuk bunga itu setiap hari memang berjalan. Tapi misalkan teman-teman sudah telat, selalu merespon, itu akan ada tawaran untuk bunganya itu dihapus, kemudian disuruh bayar pokoknya saja, seperti itu teman-teman. Itu sesuai pengalaman lah ya. Jadi untuk 15 hari ini masih aman, nggak ada DC sih. Tapi untuk cara penagihannya memang seperti biasa ya, sudah sering saya bikin video ya. Untuk cara penagihan, tim lapangan mau datang ke rumah itu sudah biasa, tidak bakal datang lah. Itu hanya teror ya. Jadi untuk ke tempat kerja ataupun ke rumah melalui RT RW itu sudah biasa, tidak bakalan datang ya. Ataupun kalian jam 10 malam terakhir kalau nggak bayar, besok tim lapangan itu tidak akan datang ya. Itu hanya modus saja ya, atau cara-cara penagihan dari pihak Monas saja ya. Karena pinjaman online memang seperti itu sih modusnya ya, bikin ketar-ketir kita seperti itu. Jadi yang pertama, misalkan kalian telat atau gagal bayar, kalian yang pertama kuatin mental, seperti itu ya. Sambil kalian nunggu gajian ataupun nunggu uang untuk melunasi, kalian ya kuatin mental ya, respon biar tidak ada penyebaran. Seperti itu aja kok teman-teman ya. Jadi buat kalian tidak usah panik lagi. Misalkan ada chat bahwasanya tim lapangan mau datang ke rumah, itu sudah biasa, tidak bakal datang ya. Kemudian mau ke kantor, mau ke melalui RT RW itu sudah biasa, tidak bakal datang ya. Ada juga pertanyaan dari teman-teman, biasanya yang ditanyakan itu kok, bang apakah dari pihak aplikasi bisa menelpon ke kantor atau ke tempat kerja? Bisa terjadi ya. Kalau jawaban dari saya, intinya tergantung kalian. Kalian mencantumkan nomor perusahaan kalian atau nomor kantor kalian, itu aja. Kalau kalian tidak mencantumkan, dari pihak aplikasi tidak bakal menelpon seperti itu, meskipun sudah tahu alamat tempat kerja kalian. Misalkan ada seperti itu hanya teror saja. Misalkan kalian mencantumkan, itu benar, biasanya dihubungi. Seperti itu aja teman-teman ya. Oke, kiranya cukup sampai di sini saja ya. Jika kalian bisa komen di kolom komentar ya teman-teman. Oke, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.